Kembali lagi bersama kami di Prime Talk. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, selama ini kan sudah sering terjadi pertemuan antara Anda misalnya dengan Caimin, Anda dengan Romi dan juga Ketua Umum partai politik lainnya. Apakah pertemuan demi pertemuan itu selalu membahas soal cawapres dan semakin terang saja ini arahnya akan kemana cawapresnya? Iya, jadi Mbak Silda ini tentu yang dibahas itu banyak hal. Ya, antara lain tentu juga membahas mengenai konsolidasi partai-partai pendukung Pak Presiden. Dan juga dibahas mengenai agenda-agenda ke depan. Termasuk membicarakan persamaan antar partai-partai politik. Ditambah juga bagaimana kalau persamaan itu didorong untuk mensinergi mendukung Pak Presiden 2019-2024. Nah, tentunya konsolidasi ini diharapkan menambah pengertian antar partai-partai politik karena mekanismenya kan tinggal 1 bulan untuk pengambilan keputusan dalam Pilpres nanti. Dan tentunya dengan keterbukaan itu semakin mudah bagi kami untuk menyusun strategi ke depan bersama. Kalau membicarakan persamaan tentu lebih mudah Pak daripada membicarakan perbedaan. Betul. Nah kalau yang ada perbedaan-perbedaan Pak, misalnya kan kita tahu sebetulnya seperti PKB juga Caimin ingin mendorong adanya join Jokowi Muhaimin. Dari P3 dengan Romi juga Romi masuk juga dalam bursa cawapres. Kalau ada perbedaan seperti itu masing-masing ketum masuk dalam bursa cawapres, bagaimana membicarakan ya tentunya perbedaan? Tadi saya sampaikan bahwa adalah wajar bahwa setiap partai politik akan mengusulkan kader terbaiknya masing-masing. Tetapi kan tentu apakah ini harga mati? Apakah ini bisa juga ada titik kebersamaan? Nah, titik-titik itulah yang kami bahas. Pak, setiap ada pertemuan antar ketum parpol koalisi, Anda sendiri mengabari Pak Jokowi nggak sih, Pak? Ya, tentu dalam setiap pertemuan kami berkomunikasi dengan Pak Presiden. Jadi tentunya juga seluruh hal-hal itu juga dibicarakan dengan beliau. Kalau dalam mengambil peran saat pertemuan itu, Anda lebih kepada apa, Pak? Anda sebagai mediatornya Presiden atau ini murni inisiatif Anda sendiri? Ya tentu Partai Golkar adalah salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Ya. Dan Partai Golkar mempunyai stakeholder publik dan juga masyarakat. Ya. Kemudian juga Partai Golkar punya stakeholder pengurus mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan secara nasional. Nah tentu komunikasi-komunikasi ini perlu disampaikan ke stakeholder ataupun pendukung-pendukung Partai Golkar. Nah ini adalah accountability yang harus dibangun oleh saya selaku Ketua Umum Partai. Jadi tentu apa yang dibahas ini merupakan bagian dari itu. Bagian dari itu. Ya. Dan setiap hasil pertemuan apakah selalu dilaporkan kembali kepada Pak Jokowi bagaimana progresnya, apa perkembangannya? Ya, komunikasi selalu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ya. Pak Erlangga, pertemuan Anda dengan Caimin tadi juga kita sempat putarkan pernyataannya, ada menyampaikan bahwa Golkar dan PKB ini punya tiket VIP, tiket terusan menuju Pilpres. Ini maksudnya apa? Apakah bisa jadi kalau misalnya bukan salah satunya menjadi cawapres maka akan membentuk koalisi baru atau bagaimana Pak maksudnya? Iya, artinya kan Golkar dan PKB dan juga partai-partai lain sudah cukup dalam koalisi Pak Presiden untuk mengusung Bapak Presiden. Jadi itu yang dimaksud dengan big ticket. Big ticket. Secara spesifik Golkar dengan PKB? Ya, bukan poros baru? Tentunya kita tidak bicara poros, kita seluruhnya sudah sepakat bahwa baik PKB maupun Partai Golkar hari ini mendukung Pak Presiden karena kami ada di kabinet, kemudian ke depan juga kami dukung 2019 dan 2024. Jadi antara Golkar dan PKB tidak ada perbedaan di sana. Tidak ada perbedaan di sana, artinya meskipun nanti cawapresnya bukan salah satu dari Ketua Umum Parpol itu akan tetap konsisten mendukung Pak Jokowi? Koalisi kan ada banyak faktor. Nah tentu kita bahas faktor-faktor lain juga. Kira-kira apa Pak faktor-faktor lain yang bisa menjaga hubungan koalisi itu? Nanti masih dalam pembahasan. Jadi masih dalam pembahasan. Nanti pada waktunya akan disampaikan. Kapan sih Pak? Waktunya kan sudah ada informasi beredar akan ada pertemuan antara Ketum dan Jokowi. Nah tentu kalau kita lihat jadwal KPU kan antara tanggal 4 sampai tanggal 10. Itu untuk masa pendaftaran ya? Nah tentu
menjelang itu komunikasi akan semakin lebih intens. Tapi betul akan ada pertemuan di bawah tanggal 15 Juli? Itu belum ada informasinya. Belum ada. Jadi nanti tadi Anda sudah menyebutkan kita akan pegang mekanismenya. Jadi mekanisme nanti untuk menentukan cawapres dari Pak Jokowi itu akan seperti apa? Ya, ini asik ditanya dari tadi, itu asik. Jadi saya juga asik menjawab, itu nanti akan kami serahkan ke Pak Presiden. Jadi mekanismenya serahkan kepada Pak Presiden. Ya. Pak Erlangga, sekali lagi Pak penegasan karena belum mendapatkan jawabannya Pak. Jadi apakah Golkar mengirimkan kadernya untuk masuk dalam bursa cawapres dan Golkar berkomitmen akan menerima, mendukung siapapun nantinya yang akan diputuskan menjadi cawapres? Jadi Partai Golkar itu sudah mengumumkan dan mengusung Pak Presiden dalam Rapimnas maupun di dalam Munas luar biasa. Sehingga posisi Partai Golkar jelas merupakan salah satu yang mengusung paling awal Pak Presiden. Nah, tentunya kami pada saat mengusung juga kami sudah menyampaikan bahwa kami menyerahkan kepada Pak Presiden adalah hak prerogatif Pak Presiden untuk menentukan wakilnya. Karena user dari wakil Presiden adalah Pak Presiden. Nah, tentunya kami juga percaya bahwa Pak Presiden akan mempertimbangkan banyak hal dan juga akan berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin partai dalam keputusan beliau. Tokoh parpol atau non-parpol oke bagi Golkar? Jadi yang paling penting adalah apa yang beliau merasa secara chemistry cocok. Nah, tokohnya di mana ya tentu karena kita sudah memberikan kepada beliau, sudah memandatkan kepada beliau, ya tentu tergantung beliau memilih yang mana. Dan Partai Golkar kan mulai dari pada saat kita masuk ke pemerintahan dan juga untuk 2019-2024 sesuai dengan keputusan organisasinya melalui mekanisme yang dikenal di Partai Golkar, sehingga posisi Partai Golkar jelas. Baik. Ya. Kalau PDI Perjuangan mengatakan cawapres akan diumumkan di waktu yang tepat, di cuaca yang cerah. Kalau Golkar mengatakan bagaimana? Ya, kalau Golkar selalu kita punya istilah akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Terima kasih banyak Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto telah bergabung bersama saya di sini.